Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Is Rahmawati. Sesuai yang telah aku sampaikan di video sebelumnya, di video kali ini aku akan membahas mengenai computer fraud dan cyber security. Nah, sedikit mereview dulu pembahasan di video sebelumnya terkait perkembangan informasi dan komunikasi. Di video sebelumnya kita telah membahas kecanggihan yang dialami saat kini di masa era revolusi 4.0, di mana kita merasakan banyak kemudahan, dimulai dari adanya fintech, e-commerce, AI, dan lain-lain. Nah, tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan juga pemerintahan. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga membawa kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga diperlukan adanya upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Kecurangan serta perlindungan sistem ini dikenal juga dengan istilah computer fraud dan cyber security yang akan kita bahas kali ini. Nah, computer fraud ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer itu sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Computer fraud ini memiliki beberapa bentuk, diantaranya yang pertama, illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Dengan adanya pihak yang sengaja atau tanpa sengaja melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Nah, yang kedua ada illegal content atau konten yang tidak sah, yaitu merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet yang tentang sesuatu hal yang tidak benar dan tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada data forgery atau pemalsuan data, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Lalu yang keempat ada espionage cyber atau mata-mata. Nah, ini tuh merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasarannya. Nah, yang kelima ada data theft atau mencuri data, yaitu kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan atau fraud. Lalu yang terakhir ada misuse of device atau menyalahgunakan peralatan komputer, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimport, diedarkan, atau cara lainnya untuk kepentingan itu. Nah, peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses yang tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan yang melawan hukum lainnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kita perlu perlindungan untuk melindungi sistem komputer tersebut. Nah, perlindungan tersebut dikenal dengan istilah cyber security. Cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Ada 3 konsep untuk memahami cyber security, yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Konsep yang pertama ini maksudnya adalah membatasi akses
dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini tuh penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Misal hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan, sedangkan yang lainnya tidak, jadi dibatasi. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas. Konsep yang kedua ini maksudnya menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna. Jangan sampai hal tersebut tuh bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Maksud dari konsep ketiga ini yaitu jangan sampai pelanggan itu kecewa dengan sistem komputer yang dimiliki. Jadi misal perusahaan berbasis aplikasi keuangan tiba-tiba memiliki keuangan yang sering macet dan tidak tertangani dalam kurun waktu tertentu. Hal itu akan membuat pelanggan itu berpindah ke kompetitor gitu. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai computer fraud dan cybersecurity. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai cloud computing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.